Renungan Harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, Renungan Harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di @hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Adorak sutamula ya carata, duksipula no makatidako kaporseaon, parjolo mamarede, sia diakoni, kordiakoni, yudu timuse Naomi, napatuluhon inakamis, napaopaton sola gracia, napalimahon, keluarga parhaladu. Oras madihita. Selama pasca madihita saluhuna. Urian itu hata, tapuk kamacara parpenguata, di pesta pasca napa dua honon, parjolo mahita, martangiang nahohom. Amin. Tapuji matuhata merhitede nomor 34 ayat sada sahak roditulu.
marhite-hite goar ni debata ama, do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do goar ni to di porbadia na tumo palangit do tanoon. Amin. Pinuji madebata jala ama ni Tuhata Yesus Kristus, na tumuo kita padua halihon siang godang niya sinirohana, tupakrimon na mangulu. Marhite-hite haheheo ni Tuhan Yesus Kristus siang namate. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, suruh mato di porbadia tu rohanami, asatarapul tu rohanami, marhite-hite haheheo ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala salam gada haporsiaon nami, marhite-hite pakirimon na mangulu, asa totok wingot tami, na hehedo hami musesian na mate, songo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, na ukehe sian na mate. Amin. Pati di debata di perpunguan pesta Paskah padua sadarion tarsura di Efesus 4 ayat 24 songonom mahatana. Jala suluko kamu majol manai baru natinopa sumatu debata di bagasan hati goran dohot hapolion namar hasitongan ido sahatna atong rak mangidogugo mahita siya tuhat debata lamangulahon hobartu patikna. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin.
marohata tatopoti marosata tulebata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di benua gijang pargogo na suatu dosan pardengga basa doho jala rodi saling deleng na do asini roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami jala saya unang beingot akka dosa nami. Ajo jo dohami mardosa marado pokko jala jo tusungguli hami rimasmu marhite siap pangalasion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalasion nami, unang alangas ini roham, saya urupi mahami, ho ale Tuhan debataha Tuhan nami, palua kami jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasisani dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni, na hudul di siamun ni habangsa ni hatong amo di benua gijang. Di baheni tarbaini bana do pangoluhon ro di ujung na, akan asadok ro tu debata marhite-hite ibana, na mangolu do ibana totong, asa ditangiakon na sida. Hasangapo mari debata na di gijang. Epistel di perpunguan pesta Paskah padua sadarion di Enesia Pesalme 114 ayat sada sahak rodi ayat 2 tajahama marhiti responsoria uju naruari Israel sia Misir pinopar si Jakob sia bangso parhata bobang gabe habadiona Israel gomgomanna di dalau timai gabe tolak jala sumurut tupudi ia Jordan marhajinjang ma akadolok songon biru-biru tunggal akarobean songon anak ni biru-biru aha diho ale laut
ubai maporso, ale Jordan, ubai sumurut tupudiho, Kamu ale akadolok ubahen marhajinjang kamu songon biru-biru tunggal. Kamu ale rubean songon anak ni biru-biru. marado pobohini Tuhani, umutur hutur maho ale tanoon, marado po debatani si Jakob. Nau pau bahon dolok batu gabe abar aek, batu ping gabe mual. Ido sahatna, martua ma akan atu mangihon hatani debata, jalan au pioksa. Amin. Saita puji di makata, ale ojo maoni, ai nong nedo Tuhana, sian mohameani, di pasidung Jesus ula ono sasudi. Pangungahon haluahon, besaluhut hajokan. Anggo utangi dosaku, digarari Jesus Idomo porseaoku, inatena onai, nunga tulus patiki, nunga ito primasi, inahingi bana, rodi Allah moluana. Ta tidak ko mahaporsiaw tay, so na hinatidak ko ni dongata sa haporsiaw di sa dok portibion, rak mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit do tanu. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi sa tod di porbadia, adorak so abuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangunghuman ni Silatus, na matetarpajan do ibana di hau pinosidang, na tua tubono toro dum ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, la hudul tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pe mamulak sogot tu tanaon, manguhumi alak na mangulu do na mate. Au porsea di tod di porbadia, tiara doksa da huria na badia, huria atau panyala Kristen akan na badia, doho dia san dosa, doho dia taina madok, mula mangulu sogot daging ihalak na mate, doho dia ngoluan na sora suda. Amin. Maredema kor diakoni.
Rutima Muse ina Naomi.
diuruti mamuse ina para hari Kamis. Diuruti mamuse sola gracia.
keluarga Parhalado.
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amanami inanami saluhutna hita ruas nihuria nahina holongan ni Tuhan Yesus. Selamat Paskah ma dihita saluhutna. Di permingguan Paskah, pesta Paskah na padua hod di hari sadarion, di namarlas ni roha hita, di haheheon ni Tuhan Yesus, di hamonangata naung di pamonang Tuhan Yesus, hata ni hata na manorangi jalan pataruhok kita, di namar pesta Paskah, na makamonakon akahanguluata, ima na nienet sian sada Korintus bidu 5 ayat 6 sahat rodi ayat 8. Sada Korintus bidu 5 ayat 6 sahat bidu 8. Tabuka bema bibelta manang Alkitab ta tapai hutihut ma. Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia. Saya berharap akaina naung dohot pareheon natwari nang pe sorodi ngananon naung borha manasida mabaritaho barita nauli akan aposo sikola minggu akaruas na sodoho di parminggu at di partikianon naung borha manasida mamaritahon haheheoni dia kaulaun nabe molotung soboi rap dohot hita di partikianon ramar minggu anon boy muse ditoton di YouTube ni Huriata. Oleh karena itu saya akan membacakan di dalam Alkitab berbahasa Indonesia 1 Korintus pasal yang ke-5 dimulai dari ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang mengikuti ibadah di gereja kita maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming, Paskah adalah satu berita sukacita, berita yang menggembirakan, yang mendorong kehidupan orang Kristen senantiasa untuk menjaga kekudusan di dalam kehidupan. Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan adalah berita mujizat terbesar sepanjang masa. Adalah berita keajaiban yang pernah terjadi di dalam sejarah Alkitab maupun di sepanjang sejarah hingga nanti. Karena berita Paskah adalah berita kebangkitan, hidupnya, dibangkitkannya orang yang mati. Kita sudah pernah mendengar, melihat, bahkan membaca kesaksian Alkitab di mana mujizat disembuhkannya orang yang sakit, mujizat diberinya makan kepada orang-orang yang lapar. Bahkan di dalam perjanjian lama kita melihat ada mujizat orang mati dihidupkan, dan bahkan juga di dalam kitab perjanjian baru. Tetapi kita tahu bahwa orang-orang yang dibangkitkan itu mati juga pada akhirnya. Namun berita Paskah, berita kebangkitan Kristus menjadi keajaiban, mujizat di antara manusia,
di tengah-tengah manusia yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar logika manusia, bahkan sering sekali bagi banyak orang tidak bisa diterima oleh nalarnya. Yesus yang mati dan bangkit hidup selamanya. Itu mujizat yang sangat besar. Dan yang kedua, kenapa pasca berita kebangkitan itu adalah mujizat yang sungguh luar biasa? Karena kita tahu bahwa pengkhianatan, dosa, kesalahan, ludah, caci maki, cambukan, mahkota duri dibalaskan dengan cinta kasih. Ini adalah mujizat, keajaiban. Yesus tidak membalaskan dengan dendam. Yesus tidak membalaskan dengan kemarahan. Yesus tidak membalaskan hukuman, tetapi dia membalaskan dengan memberikan rahmat-Nya bagi setiap orang yang berdosa. Ini adalah satu mujizat yang tidak akan pernah mampu dilakukan oleh siapapun. Dan mujizat inilah yang menjadi sukacita kehidupan bagi orang-orang, yaitu rahmat Tuhan, anugerah-Nya, pemberiannya yang cuma-cuma, yang senantiasa diberikan oleh Allah, meski kita di dalam dosa dan senantiasa berdosa. Allah yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu, bahkan ketika kita di dalam dosa. Bahkan kita senantiasa rindu untuk berdosa. Kedagingan kita senantiasa ingin berdosa. Bagaikan bapa di dalam kisah anak yang hilang itu. Anaknya yang senantiasa ingin melakukan hal yang dia mau sendiri. Kedagingannya, dia menuntut banyak dari bapaknya. Dan ketika bapaknya memberikan, si anak itu bahkan pergi meninggalkan bapaknya. Bahkan ketika di titik terendah sekalipun, di titik ternajis, ketika dia tidak memiliki apa-apa, dia menajiskan diri ke hewan yang najis. Bahkan tidak hanya menajiskan diri, bahkan dia makan dari makanan dari hewan yang najis itu. Dia makan makanan babi itu. Dan ketika itu dia berkata, sungguh hidupku tidak berarti lagi. Tapi jauh sebelum itu, bapaknya selalu menanti, melihat di manakah anakku itu, apakah dia akan kembali. Ketika si anak itu di titik terpuruk sekalipun, bapaknya begitu mengasihinya. Demikian Allah kita, demikian Tuhan kita, demikian Kristus itu memberikan dirinya bahkan ketika kita masih berdosa. Dan inilah yang mendorong kita hidup di dalam sukacita. Inilah pemberian kasih yang terbesar, kasih yang paling agung, pengorbanan yang paling agung. Yesus mati di dalam cinta kasih-Nya, pembalasan dari ludah dan cambuk yang diberikan oleh orang-orang berdosa itu. Ketika kita berdosa, dan inilah yang mengubahkan hidup kita. Cinta Allah mengubahkan hidup kita. Cinta Allah mengubahkan pikiran kita. Dan cinta Allah mengubahkan persekutuan kita. Bukan karena apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan, tetapi karena apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Ini yang harus dipahami oleh orang-orang yang datang beribadah. Ini yang harus dipahami oleh orang-orang yang datang melayani. Ini yang harus dipahami oleh orang-orang yang datang di bawah kaki salib. Dan ini yang harus dipahami oleh orang-orang yang berangkat dari gereja menuju kehidupan. Bukan karena apa yang sudah kamu lakukan kepada Tuhan, tetapi apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga kamu boleh bermegah. Sehingga kamu boleh berbangga diri. Sehingga kamu boleh mengangkat kepala. Bukan karena semata-mata karena apa yang kamu telah perbuat. Sekali lagi, tetapi apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Inilah spiritualitas
yang memaknai dan menghidupi cinta kasih, bukan agama yang formalitas supaya kelihatan saleh dan baik, sehingga yang dari luar ditempelkan untuk menjadi patokan, tameng, menjadi topeng dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, dan bahkan di dalam rumah tangganya. Ini dasar kita untuk bermegah, karena Tuhan sudah berbuat bagiku. Dan ini juga dasar kita di dalam liturgi kita, yaitu anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Sehingga tadi kalau ada sedikit kesalahan mengenai kor di bagian sebelum warta, kita kembali dibenarkan. Jangan dipotong berita pemberian Tuhan itu. Bagian daripada manusia hanyalah di bagian setelah pengakuan iman, yaitu warta. Sebelum khotbah juga, karena warta adalah berita yang hidup di antara kehidupan manusia, jemaat. Sehingga sekali lagi diakoni jangan tersinggung atau kita merasa bagaimana ini, tetapi kita sedang tetap di jalur, jangan potong anugerah pemberian Allah itu di dalam liturgi kita. Dan ini dasar kita sekali lagi untuk bersukacita dan bermegah di dalam Tuhan. Jangan menjadi orang yang sombong dan orang yang salah bermegah. Karena itulah yang terjadi dan ditegur oleh Paulus di dalam kitab 1 Korintus ini. Bahkan hampir keseluruhan di kitab Korintus. Kita tahu bahwa Korintus adalah salah satu daerah yang berkembang. Kota yang perkembangannya begitu pesat. Bahkan termasuk dengan kekristenan berkembang di sana dengan sangat pesat. Dari orang-orang yang kaya, dari orang-orang yang berlatar belakang Yahudi, dari orang-orang yang berlatar belakang Yunani, yang mereka senantiasa mencari dan senantiasa belajar. Tetapi banyak di antara mereka yang menjadi kehilangan makna salib itu dan kebanggaan, kemegahan salib itu. Sehingga Paulus dengan jelas mengatakan, orang Yahudi mencari tanda, orang Yunani mencari hikmat, tetapi semuanya kehilangannya. Dan Paulus menegur kalau kita membaca pasal demi pasal bagaimana bobroknya moralitas orang-orang di Korintus itu. Bahkan ketika mereka sudah menganggap diri mereka menjadi Kristen. Di antara mereka yang sudah menjadi Kristen, terjadi perpecahan di dalam gereja. Menganggap kami yang paling benar, ajaran kami yang paling baik. Terjadi perbolak-bolatan di gereja. Di Huria, alanina menganggap kami dono jago do ajaran nami. Kami yang layak. Dan salah satu yang ditegur, kalau kita membaca di 1 Korintus pasal yang kelima di ayat yang pertama, sungguh sangat jelas dikatakan di sana moralitas yang sungguh sangat bobrok. Bahkan dikatakan orang yang tidak mengenal Tuhan pun tidak akan sanggup melakukan itu. Di bahasa Batak, di dok buti, tarbigi do masa permainanon dihamu, jala garis si pelebegu, garis o masa si songoni, pola di parjolmanioli ni amana. Mendengar, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Lihatlah betapa bobroknya moralitas mereka. Moralitas yang seolah-olah mereka berpikir bahwa kami sudah menjadi Kristen dan yang dari luar ini kelihatan baik bagi kami. Moralitas kami diperbaiki, diubahkan karena apa kata orang-orang dan kebanggaan orang-orang. Mereka bermegah dengan berkata begini, kami sudah ditebus Kristus, Yesus sudah tersalib bagi kami, maka kami bebas berdosa. Karena Yesus sudah mati bagi kami, dosa kami sudah selesai sekali untuk selamanya, kematian Yesus sempurna bagi kami, maka kami bebas berdosa. Besok kami juga boleh mengaku dosa, menerima perjamuan kudus, sehingga tidak apa-apa kalau kami berdosa. Maka Paulus menegur ini, adakah ini kemegahan? Sehingga dikatakan
kemegahanmu tidak baik. Bukankah ini adalah sesuatu yang sangat mencemarkan? Bukankah ini adalah sesuatu yang sangat menghina di dalam kematian Kristus? Dan bukankah ini adalah sesuatu yang sangat memalukan di dalam persekutuan? Dan bukankah ini adalah sesuatu yang justru melukai hati Tuhan? Kekudusan yang sudah dipersatukan Tuhan di dalam rumah tangga karena kedagingan menjadi hancur. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi sekaligus teguran bagi kita. Apa dasarmu untuk bermegah di dalam kehidupanmu? Apa dasarmu bermegah sebagai orang yang ditebus oleh Kristus dalam kehidupanmu? Apakah engkau bermegah karena dirimu? Atau apakah engkau bermegah karena salib itu? Salib Tuhan. Kalau kita belajar secara baik apa arti bermegah di dalam Alkitab dan dari mana sejarah kata bermegah itu. Bermegah bukan sekedar berbangga diri. Bermegah bukan sekedar menyombongkan diri. Tapi bermegah ini berlatar belakang daripada peperangan yang terjadi. Jadi orang-orang di zaman itu sebelum mereka berperang, mereka harus mendoktrin, mereka harus mengajari, mereka harus memiliki satu pemikiran yang baik. Apa yang mendorongku untuk berperang ke sana? Apa yang membuatku boleh memenangkan pertempuran ini? Sehingga aku harus tahu. Maka kata bermegah, aku mau berperang ke sana tidak ketakutan. Aku mau berperang ke sana tidak malu-malu, tetapi meski apapun keberadaanku, aku harus bermegah sebesar apapun musuhku. Ini kata bermegah. Dan oleh karena itu sebelum berperang aku akan berkata, aku pemenang, sebesar apapun itu. Bagaikan Daud yang bermegah di dalam Tuhan. Dia berkata kepada Goliat, engkau datang dengan pedang, tetapi aku datang dengan nama Tuhan Allahku. Itu kemegahanku. Maka orang-orang yang bermegah, orang-orang yang berperang di dalam hidupnya. Apa kemegahanmu untuk berperang? Martin Luther berkata, bagi orang Kristen tidak ada selain daripada salib. Di mana kita melihat itu? Seandainya kamu berdosa, tergelincir di dalam dosa. Seandainya kamu dan di dalam dosamu itu, hati nuranimu menghakimimu dan bahkan iblis menuntutmu, apa yang akan kamu banggakan? Apakah kamu akan berkata, tidak apa-apa, nanti aku akan berdoa minta pengampunan lagi? Ketika kamu berdosa, apakah kamu akan berkata, bukankah nanti aku akan ke gereja, bukankah aku sudah berbuat begini dan begitu? Bukankah aku akan melakukan ini? Maka di situ kamu sedang bermegah terhadap perbuatanmu. Dan ketika kamu bermegah di dalam perbuatanmu, mengandalkan dirimu, maka sia-sialah imanmu karena kamu tidak mengandalkan Kristus. Tetapi siapa yang mengandalkan Kristus, yang bermegah di salib itu, dia akan berkata ketika iblis itu menggoda dia, ketika iblis itu mau menghakimi dia, ketika iblis itu menunjuk dia, dia akan berkata, aku akan berlari kepada salib Kristus, karena itu kemegahanku. Dan itulah yang dinyanyikan setiap Paskah oleh orang-orang percaya. Dan dalam kehidupannya, dalam peperangan hidupnya. Sai solhot tu silang mi. Yesus ingan aku. Haolokku nama silang mi. Ido di sido au dapotan hanguluan. Molo tarsorau mardo sadang dohonokku be. Alanian alanion. Molo alani ido berarti diriku donahu pangasahon. Apa yang kamu banggakan ketika kamu boleh beribadah di dalam gereja dan melakukan setiap kehidupanmu di dalam peziarahan rohanimu? Apakah engkau berkata karena aku sudah berbuat banyak di dalam gereja, karena aku sudah melayani di dalam kur,
Karena aku sudah melayani di dalam pelayanan musik, pelayanan multimedia, pelayanan apapun, sehingga banyak di antara kita juga bahkan ketika menerima anugerah hidup baru, khotbah berani keluar. Khotbah berani kita berkata, lama kali ini khotbah. Lalu kita melihat handphone kita dan kita hanya senang ketika kita hanya bernyanyi bagian kita. Bukankah itu adalah mengandalkan diri kita? Bukankah itu moralitas yang tidak didasarkan pada salib Kristus, tetapi pada perbuatan apa yang kulakukan bagi Tuhan? Maka Paulus menentang dengan berkata sungguh tegas, bahkan bagi mereka yang menganggap itu tidak apa-apa, nanti kami berdosa lagi. Di 2 Petrus pasal yang kedua, Paulus tidak hanya sekedar main-main, tetapi menegaskan dengan baik, lebih baiklah orang itu tidak mengenal berita itu sebelumnya. Dia berkata mulai dari ayat yang ke-20 2 Petrus 2, ketika orang selalu ingin berdosa, Petrus mengatakan, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka yang adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini begitu serius, tidak main-main. Orang yang sudah mengaku diri menjadi Kristen, menjadi pelayan gereja, mengaku bertobat, tetapi berkubang dengan dosa, melakukan pelayanan menjadi tameng untuk berdosa. Satu teguran yang sangat jelas. Dan oleh karena itu siapa yang merayakan Paskah itu, hidupnya harus tersembunyi di balik salib. Memang dunia sekarang banyak yang menganggap dan membenci salib itu. Dan hanya berkata yang penting hidupnya baik. Ingatlah ini, moralitas tanpa salib adalah kemunafikan. Kebaikan tanpa salib adalah kehancuran. Banyak orang yang mengaku Kristen, banyak orang yang mengaku persekutuan, tapi tidak mau mendirikan salib itu. Tidak mau mendirikan, menyebutkan nama Yesus itu. Kenapa? Kenapa orang membenci salib? Karena salib menelanjangi. Karena salib menunjuk hingga dosa yang paling kecil. Oleh karena itu bagi banyak orang mereka berpikir yang penting baik. Yang penting memberikan persembahan yang banyak. Yang penting senyum-senyum saja. Orang-orang muda di dalam hubungannya tidak kudus berkata yang penting baik. Di dalam khotbah-khotbah banyak kemudian yang penting baik. Kristen bukan agama moralitas. Mereka menjadi benci dengan salib itu karena di salib itu seluruh hidup kita ditelanjangi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Sehingga banyak yang membencinya. Oleh karena itulah mereka yang merayakan Paskah dan kita bersuka cita. Bagaimana dikatakan kita tidak lagi yang lama, diubahkan dalam hidup yang baru. Dan jangan bermain-main dengan dosa sekecil apapun. Itu yang disebut dengan ragi yang lama. Lihatlah, ragi begitu kecil, tetapi bisa berpengaruh besar, mengkamirkan seluruh adonan. Dosa yang sangat kecil bila dipermainkan, itu akan membuat semua menjadi busuk. Satu dosa membuat semua hidup kita hancur. Dang bui dohonon, adak pola boa, nama nak ko jarum, ubal gadudusan ni nama nak ko horbo. Adak pola boa, buni de dang iberik kalak. Dihodo ibuni, alay godang do na mangida pa bay nami. Dihodo ibuni,
alai patar doi di debata. Dari salib itu dilihat, sehingga bagi banyak orang salib itu memang menjadi sesuatu yang menakutkan. Dari salib itu dianggap menjadi sesuatu yang tidak enak. Oleh karena itu supaya kita enak, belakangkan salib itu. Dan kemudian kita pakailah yang penting baik. Lihat sekarang perjalanan dunia. Lihat sekarang perjalanan anak-anak muda. Tidak apa-apa ketika aku tidak bersekutu. Yang penting aku anak baik, Mak. Tidak penting aku tidak datang berdoa. Yang penting aku anak baik, Bapak. Tidak penting aku tidak ingat ke gereja dan tidak begitu dia begitu. Tetapi kemudian lihatlah. Inilah cara dunia. Karena memang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, iblis tidak sedang mengoreksi moralitas dunia ini. Karena kualitas atau kebaikan dunia akan berubah seiring dengan waktu dan tempat. Kebaikan, hal yang tabu, hal yang pantang akan berubah seiring dengan waktu. Mulu najolo halak batak patang si tutudo mulu hudul si matua dohot parumain. Dohot hela patang si tutudo mulu hudul namar bau. Alayang kusonari ngagudang nabangga madok. Ya kami kan marbao yang kekinian keren. Tos dulu amang bau. Itu kebaikan dunia. Berubah. Tetapi Injil tidak pernah berubah sampai kapanpun. Berita Injil dan berita Paskah membawa orang-orang percaya semakin serupa dengan Kristus. Itu yang menjadi pemahaman utama di dalam Korintus. Kalau kita membaca bagaimana setiap orang supaya semakin sama dengan Kristus, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu adalah sempurna. Tinggalkan ragi yang lama itu, jangan lagi dibawa-bawa. Dan luar biasanya berita Paskah, kekudusan itu tidak dikatakan hanya menjadi urusan pribadi, tetapi disebutkan menjadi bagian dan urusan daripada persekutuan. Persekutuan di Korintus ditegur oleh Paulus karena seolah-olah gereja membiarkan perilaku-perilaku itu. Ada penafsir yang mengatakan, mungkin ini yang di ayat pertama, yang bersetubuh dengan istri dari ayahnya ini adalah orang kaya. Dan mereka waktu itu adalah eklesia domestika, gereja rumah, dan mungkin di rumah mereka itu sering sekali dilakukan ibadah dan pemberian-pemberian sehingga seolah-olah gereja tutup mata terhadap dosa mereka. Daome siya kuria Rawamangun. Daome siya ngulunya kana porsea di Rawamangun. Ala na makilala songon na jojo iba na marminggu doho marsileho-leho tu gereja. Laos gabi dalan na makukupi akadosana. Buang ragi itu. Bahkan dengan jelas ditegur oleh Paulus. Padahal siya kuriai. Supaya kedagingan yang satu itu, yang busuk itu, tidak membuat busuk semua gereja itu. Iman na ginawaran na molo dihita no aing RPP. Molo adok sada dosa na taboto tatutup-tutupi na manigay huriaido hita. Sotung taripo ala holong ni rohay. Sotung taripo hinadegat tahi. Hape dangi boto jolma ra. Hape sudi jolma maboto. Ahamadohonot takainang. Ahamadohonot takamang. Molo di boto akana posoi aka pangalahota. Dohonon na matuhita. Bay makor mudainang. Herana subinoto manangahay paulaulaho isan. Manangahamadohonot takaparjamita kaparhalado. Molohita pe manutunutupi dosata dohonot tama. Hai engkau baiklah, kuduslah engkau anak muda. Hidup kita dan rumah tangga kita pun tidak kudus. Kalau gereja tidak berbicara mengenai kekudusan, apakah bapak dan ibu akan berharap kekudusan rumah tangga akan dibicarakan dari rumah pelacuran? Kalau bapak dan ibu dan gereja tidak berbicara mengenai kejujuran dan kebenaran, apakah bapak dan ibu akan berharap dari penjara di mana penipu dipenjarakan?
Ahmad honota. Dang nong gabi manigay mo ador si payuti huton. Bagaru parhalado songonan. Garu punguan ina songonan. Garu akan nama tua songonan. Dang idope. Ujungna tuhona uhum mahita saluhutna. Maka dikatakan di dalam persekutuan itu diberikan supaya kita saling menjaga. Itu sebabnya di Jumat Agung dikatakan jangan ada yang menjauhkan diri daripada persekutuan. Datanglah ke persekutuan. Datang ke gereja. Unang padau-dau siya ni. IDC do habadiau ni. Lamu dipature. Di gereja pengudusan itu berjalan. Ini adalah sesuatu yang boleh kita renungkan dalam kehidupan kita. Berpaskah berarti sekaligus menjaga kekudusan dan menghidupi kekudusan di dalam Tuhan. Dan bui dohonota adak pola buai. Dan adok kusegai jala dan adok kurugi hamuna kan? Mulu songono peau au do na sala, au do na merdosa rumah tanggaku do. Bata bunay yate. Di dalam persekutuan tidak ada yang begitu. Di dalam tubuh dang boi kanker hola di sainganan. Ido asa hatop patop ikut pitor diubati. Mulu dang dohonon nama buah memulaki nga terminal. Nga sahak betu batang otak, nga sahak betu paru-paru kanker nai. Maka dikatakan itu harus diobati. Namun bukan berarti mempermalukan. Sahalinay dang dohonota moloy tegur dongat tahita kamanginang. Akan na tua-tua molo di baik kuria ka parmahanion. So tung pitor biraraw kita. Na jolo puku do pajong-jong garejaon. Naringga sa bapakku na jolo marminggu. Bajiri molo ringga sopung mo do bapakmu tu dia sa lilingon. Boy mega bisi dalia mo manutupi dosam. Sehingga dikatakan kamu tanpa ragi dang na parjoloi beho. Alai ngamate be Kristus menjadi anak domba Paskah. Bukan Paskah yang lalu, tetapi Paskah yang barulah kamu sekarang di dalam Kristus. Hidup dan berpestalah, bukan di dalam ragi yang lama, tetapi di dalam kebenaran, di dalam kemurnian. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita memandang salib itu, pandanglah dirimu menjadi bagian dari kekudusan yang menguduskan dan senantiasa dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan. Jangan pernah menganggap sepele terhadap dosa sekecil apapun, tetapi biarlah kita menyatakan kabar baik Injil itu di dalam setiap karya hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, yang begitu mengasihi kami, bahkan ketika kami masih berdosa, kami bersyukur di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah dibenarkan, dan bahkan pengudusan senantiasa terjadi dalam hidup kami. Tetapi sebagai orang yang bersyukur, tidak semata-mata kami menganggap anugerah itu murahan, tetapi justru karena begitu mahalnya, tidak ada perbuatan kami yang sanggup untuk melakukan pembenaran dalam hidup kami, sehingga kami tidak mampu membenarkan diri. Hanya Kristuslah, hanya Tuhanlah yang memberikan kebenaran itu dan kekudusan itu dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami bersyukur ketika Kristus juga menjadi kepala gereja dan kami menjadi anggota tubuhnya. Kami dipilih jauh sebelum dunia terbentuk. Terima kasih Tuhan untuk pemberian-Mu yang begitu besar itu. Biarlah cinta kasih-Mu yang senantiasa melingkupi hati kami. Sebagaimana ketika kami jatuh cinta, kami akan mengubah hidup kami. Kami akan mengubah penampilan kami. Kami akan mengubah perilaku kami. Demikian cinta Tuhan, biarlah boleh mengubah hidup kami juga. Kami tidak lagi mencintai dosa.
Kami tidak lagi mencintai diri kami sendiri, tetapi cinta Tuhan membawa kami kepada kehidupan. Tidak hanya sekedar hidup, tetapi cinta Tuhan mendorong kami untuk hidup di dalam kekudusan. Kekudusan di dalam perkataan, kekudusan di dalam persekutuan, kekudusan di dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Karena kami tahu kami adalah alat Tuhan untuk menyatakan berita kebaikan, berita keselamatan, sukacita Injil bagi sesama. Tadi mangulu nami siap portibion ali Tuhan, unang gabi saru pahami dohok portibion. Gok doaka hamaolon, di tonga-tonga ni ngulu ni Huria di Korintus, ala pagodaku masuk ha portibion itu Huriai. Dao mangulu nami songoni, molo pagodaku tutu masuk ha portibion itu diri nami. Naing mangadu portibion, naik kona tinggal di portibion, naing dirajai portibion. Molo pagodaku ha portibion masuk tu rumah tangga nami, ha portibion tu pikiran nami, paihu-tihu gijang ni roha ni portibion. Dohot tu Huria pegabisi gado. Aturon nami mahuriai sa guru tu lomoni roha nami. Aturon nami mahuriai sa guru tu akana masa. Dang be huriai na manugu-nugu hami. Ato ngalani patau mahami di hauduhon. Songon Kristus nauduk madalani parsuruon ni amai. Mau lihate madiho. Pasu-pasu saluhut na ruasmi. Majagahon habadiaon nang nilehon mi. Di bagasatod di perbadia. Amen. Tauduti Muse Marede, sian buku Edeo 600, tolu ayat sada dohot na mangihut laos tapapungo peleata. Mahita jongjong. Haleluya,
tatangyakon ma peleata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot na saulibasan na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mitu hami pelian na mituho. Sa ijalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pelianon. Pati buluhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamudi bagasan dame jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Amanami nanami horas madihita saluhutna sabil marede masih jalanga mahita di jolo.